wabarakatuh. Baik, di kesempatan saat ini saya bersama teman-teman saya kami akan membahas materi tentang artificial intelligence yang dimana akan dibahas dengan saya sendiri Lovalisa Evelyn Putih. Yang kedua ada Hendarina Tomoria, yang ketiga ada Acuna Olivia Leine, yang keempat ada Dian Ulang, dan yang berikutnya ada Gracia Tamaria. Yang dimana pertama kami akan membahas tentang pendahuluan dari artificial intelligence. Artificial intelligence adalah bidang ilmu komputer yang berupaya menciptakan sistem yang dapat melakukan tugas yang memerlukan kecerdasan manusia seperti belajar, mengenali pola, dan membuat keputusan. Yang kedua ada konsep dasar, yang dimana ada definisi AI. Definisi AI adalah kemampuan sistem komputer yang meniru kecerdasan manusia. Yang kedua ada pembelajaran mesin. Yang ketiga ada pembelajaran mendalam. Yang keempat ada pemrosesan bahasa alami. Yang kelima ada robotika. Yang keenam ada sistem ahli. Dan yang ketujuh ada etika AI. Baik, kita akan masuk di definisi dan penjelasan artificial intelligence. Yang dimana definisi artificial intelligence adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang mampu melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia seperti berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Penjelasannya adalah yang pertama ada AI sempit atau narrow AI. Yang penjelasannya ialah sistem yang dirancang untuk melakukan tugas spesifik seperti pengenalan wajah atau rekomendasi produk. Contohnya ada asisten virtual seperti Siri dan Alexa. Yang berikut ada AI umum, yang dimana sistem ini memiliki kemampuan untuk memahami, belajar, dan menerapkan pengetahuan di berbagai domain, mirip dengan kecerdasan manusia. Ini masih merupakan konsep teoritis. Baik, kita akan masuk di sejarah. Sejarah yang pertama pada tahun 1950-an, Alan Turing memperkenalkan konsep mesin berpikir. Kemudian di tahun 1960-an, ada pengembangan program awal seperti Elisa, chatbot pertama, dan kemudian di tahun 1970-an ada penurunan minat dan pendanaan dikenal sebagai AI musim dingin. Berikutnya di tahun 1980-an, di mana pembangkitan sistem pakar dan penggunaan AI di industri. Kemudian di tahun 1990-an, algoritma kemajuan termasuk kemenangan IBM. Kemudian di tahun 2010-an, AI diterapkan dalam asisten virtual, mobil otonom, dan rekomendasi produk. Dan yang paling terakhir di tahun 2020-an, AI semakin terintegrasi. Kita masuk pada karakter utama kecerdasan buatan. Yang pertama ada pembelajaran. Kemampuan untuk belajar dari data dan pengalaman meningkatkan kinerja seiring berjalannya waktu. Adaptasi mampu menyesuaikan diri dengan situasi baru dan perubahan lingkungan. Yang ketiga ada pengenalan pola, di mana kemampuan untuk mengenali pola dalam data seperti suara, teks, atau gambar. Yang keempat ada pengambilan keputusan, mampu mengambil keputusan berdasarkan analisis data dan informasi yang ada. Yang kelima ada pemrosesan bahasa, yang keenam ada interaksi manusia. Oke, selanjutnya implementasi kecerdasan buatan dalam industri pariwisata. Yang pertama, rekomendasi personalisasi, yaitu AI menganalisis preferensi penggunaan untuk menawarkan rekomendasi hotel, destinasi, dan aktivitas yang sesuai. Yang kedua, chatbot and asisten virtual, di mana digunakan untuk memberikan layanan pelanggan 24/7, menjawab pertanyaan, dan membantu proses pemesanan. Yang ketiga, pemrosesan data. AI mengelola data besar untuk memahami tren perjalanan dan perilaku konsumen dan membantu dalam perencanaan strategi. Yang keempat, optimasi harga. Algoritma AI membantu perusahaan dalam menentukan harga dinamis berdasarkan permintaan dan penawaran. Yang kelima, analisis sentimen, di mana menganalisis ulasan dan umpan balik pelanggan untuk mengukur kepuasan dan memperbaiki layanan. Keenam, pengalaman augmented reality, yaitu atau AR, yaitu penggunaan teknologi AR yang didukung AI untuk memberikan pengalaman interaktif kepada wisatawan seperti tour virtual.
Yang ketujuh, manajemen operasional. AI meningkatkan efisiensi operasional dalam pengelolaan inventaris, pemesanan, dan logistik. Berikutnya, contoh penerapan kecerdasan buatan dalam industri pariwisata. Yang pertama, chatbot untuk layanan pelanggan, di mana banyak situs perjalanan menggunakan chatbot AI untuk menjawab pertanyaan pelanggan, membantu pemesanan, dan memberikan rekomendasi secara real time. Yang kedua, rekomendasi destinasi, yaitu platform seperti Airbnb dan TripAdvisor menggunakan algoritma AI untuk menganalisis preferensi penggunaan dan memberikan rekomendasi hotel dan aktivitas yang sesuai. Yang berikutnya, pengalaman augmented reality, yaitu atau AR. Aplikasi wisata menggunakan AR untuk memberikan tur virtual dan informasi interaktif tentang situs, sejarah, dan atraksi, meningkatkan pengalaman wisatawan. Berikutnya ada analisis dan manfaat artificial intelligence dalam pariwisata. Manfaat AI yang pertama itu peningkatan pengalaman pelanggan. AI memungkinkan personalisasi rekomendasi, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang lebih relevan. Yang kedua, efisiensi operasional, di mana penggunaan AI dalam manajemen inventaris dan pemesanan mengurangi waktu dan biaya operasional, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, analisis data yang mendalam, di mana AI dapat menganalisis data besar untuk mengidentifikasi tren dan pola dan membantu dalam perencanaan strategis. Yang keempat, pengambilan keputusan yang lebih baik, di mana dengan wawasan berbasis data, stakeholder dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam pemasaran dan pengembangan produk. Nilai tambah bagi stakeholder, yang pertama untuk perusahaan pariwisata, yaitu meningkatkan efisiensi dan daya saing, serta memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Yang kedua, untuk wisatawan, di mana menawarkan pengalaman yang lebih disesuaikan dan informatif, meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Yang ketiga, untuk destinasi wisata, di mana mendorong pengelolaan yang lebih baik terhadap sumber daya dan meningkatkan daya tarik destinasi melalui promosi yang cerdas. Ya, kita lanjut ke studi kasus. Studi kasus artificial intelligence dalam industri pariwisata. Hilton Hotels. Latar belakang, Hilton Hotels, salah satu jaringan hotel terbesar di dunia, telah mengimplementasikan teknologi AI untuk meningkatkan pengalaman tamu dan efisiensi operasional. Penerapan AI 1. Chatbot dan asisten virtual. Hilton meluncurkan chatbot berbasis AI yang terkenal sebagai Connie. Chatbot ini membantu tamu dengan pertanyaan umum, memberikan informasi tentang fasilitas hotel, dan merekomendasikan aktivitas lokal. Yang kedua, personalisasi pengalaman. Dengan menggunakan analisis data, Hilton dapat mempersonalisasi pengalaman tamu. Misalnya, sistem AI menganalisis preferensi tamu sebelum untuk menawarkan pilihan kamar, layanan, dan rekomendasi makanan. Yang ketiga, optimasi proses pemesanan. Hilton memanfaatkan AI untuk memprediksi permintaan dan mengoptimalkan harga kamar secara dinamis. Ini membantu hotel dalam mengatur tarif yang kompetitif dan maksimalkan pendapat. Hasil dan manfaat. Yang pertama, peningkatan kepuasan tamu. Tamu melaporkan pengalaman yang lebih baik berkat layanan yang lebih cepat dan relevan. Yang kedua, efisiensi operasional. Penggunaan chatbot mengurangi beban kerja staf, memungkinkan mereka fokus pada layanan pelanggan yang lebih kompleks. Yang ketiga, pendapatan yang lebih tinggi. Dengan harga yang dioptimalkan, Hilton mampu meningkatkan tingkat
hunian dan pendapatan keseluruhan. Yang berikut ada analisis keberhasilan implementasikan artificial intelligence. Indikator kesuksesan, kepuasan pelanggan, meningkatnya skor kepuasan pelanggan dan ulasan positif dan platform ulasan. Yang kedua, tingkat retensi pelanggan, peningkatan jumlah pelanggan yang kembali menggunakan layanan menunjukkan loyalitas yang lebih tinggi. Yang ketiga, efisiensi operasional, pengurangan waktu dan biaya dalam proses pemesanan dan layanan diukur melalui analisis biaya operasional. Yang keempat, peningkatan pendapatan, kenaikan pendapatan yang terukur dari penggunaan AI dalam penentuan harga dinamis dan rekomendasi personal. Yang kelima, adopsi teknologi, tingkat penggunaan dan interaksi dengan asisten AI oleh staf dan pelanggan. Dampak bisnis. Yang pertama, peningkatan daya saing. Perusahaan yang mengadopsi AI dapat menawarkan layanan yang lebih baik dan lebih cepat meningkatkan posisi pasar. Yang kedua, inovasi produk dan layanan. AI mendorong inovasi dalam penawaran produk seperti pengalaman personalisasi yang lebih baik. Yang ketiga, penghematan biaya. Automasi proses rutin mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi. Yang keempat, pengambilan keputusan berbasis data. AI menyediakan wawasan yang lebih baik dan akurat untuk pengambilan keputusan strategis. Yang kelima, pertumbuhan jangka panjang. Dengan meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi, perusahaan dapat mencapai pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Oke, di sini kita akan lanjut dengan tantangan dan peluang dari kecerdasan buatan tantangan. Yang pertama, etika dan privasi. Penggunaan data pribadi untuk algoritma AI dapat menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan informasi. Yang kedua, algoritma bias. Algoritma dapat mencerminkan bias dari data yang digunakan, menghasilkan keputusan yang tidak adil atau diskriminatif. Yang ketiga, keterbatasan teknologi. AI masih memiliki keterbatasan dalam memahami konteks, nuansa, dan emosi yang dapat mempengaruhi interaksi dan penggunaan. Yang keempat, ketersediaan data. Kualitas dan kuantitas data yang tersedia sangat mempengaruhi efektivitas AI, dan banyak organisasi yang masih menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan data yang tepat. Yang kelima, pekerjaan dan pengangguran. Otomatisasi yang dihasilkan oleh AI dapat mengancam pekerjaan manusia, menimbulkan kekhawatiran sosial dan ekonomi. Peluang. 1. Inovasi layanan. AI membuka peluang untuk menciptakan layanan baru dan pengalaman pelanggan yang lebih baik, seperti rekomendasi personal dan interaksi yang lebih cerdas. Yang kedua, efisiensi operasional. Otomatisasi dan optimalisasi proses dapat mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas di berbagai sektor. Yang ketiga, analisis data yang mendalam. AI dapat mengelola data besar yang menghasilkan wawasan yang berharga, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. 4. Pentingkan daya saing. Perusahaan yang mengadopsi AI secara efektif dapat meningkatkan posisi pasar dan daya saing mereka. Yang kelima, solusi masalah global. AI dapat digunakan untuk mengatasi tantangan besar seperti perubahan iklim, kesehatan, dan transportasi, serta memberikan solusi inovatif untuk masalah-masalah kompleks. Yang kedua, hambatan dalam kecerdasan buatan di Indonesia. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur. Banyak daerah di Indonesia yang masih memiliki infrastruktur teknologi yang kurang memadai, sehingga membatasi akses dan implementasi AI.
Yang kedua, kualitas data. Data yang tersedia seringkali tidak terstruktur atau berkualitas rendah, menyulitkan pengembangan model AI yang efektif. Yang ketiga, kurangnya SDM terampil. Keterbatasan tenaga kerja yang dilatih di bidang AI dan data science menjadi tantangan utama dalam pengembangan teknologi. Yang keempat, regulasi dan kebijakan. Kebijakan yang belum jelas mengenai penggunaan data dan privasi dapat menghambat inovasi dan penggunaan. Yang kelima, kesadaran dan pemahaman. Rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang manfaat dan potensi AI di kalangan bisnis dan masyarakat umum. Yang keenam, investasi terbatas. Kurangnya investasi terbatas dalam penelitian dan pengembangan AI, baik dari pemerintah maupun sektor swasta. Yang ketujuh, ketergantungan pada impor teknologi. Banyak perusahaan masih bergantung pada teknologi dan solusi AI yang impor menghambat pengembangan lokal. Nomor 3, peluang pengembangan kecerdasan buatan untuk destinasi wisata lokal. Yang pertama, personalisasi pengalaman wisata. AI dapat meremehkan referensi pengunjung untuk menawarkan rekomendasi yang disesuaikan, meningkatkan kepuasan dan loyalitas wisatawan. Yang kedua, pemasaran cerdas. Penggunaan algoritma AI untuk menganalisis data pasar dan perilaku wisatawan yang dapat membantu dalam merencanakan kampanye pemasaran yang lebih efektif dan tepat sasaran. Yang ketiga, sistem pemasaran yang efisien. Implementasi AI dalam sistem pemesanan dapat mengoptimalkan proses reservasi, mengurangkan waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, layanan pelanggan chatbot. Penggunaan chatbot AI untuk memberikan informasi dan dukungan kepada wisatawan secara real time, meningkatkan interaksi dan pengalaman pengguna. Yang kelima, analisis sentimen. Menganalisis ulasan dan feedback dari pengunjung untuk memahami kepuasan dan area yang diperbaiki, membantu mengelola destinasi dalam mengambil keputusan. Yang keenam, pengembangan konten interaktif. AI dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman argumen reality AR di destinasi wisata, memberikan informasi tambahan dan interaktif kepada pengunjung. Yang kelima, manajemen sumber daya. Penggunaan AI untuk memastikan sumber daya alam dan infrastruktur keinginan dan efisien dalam pengelolaan destinasi. Kesimpulan dan rekomendasi tentang kecerdasan buatan. Artificial Intelligence memiliki potensi besar untuk merevolusi berbagai industri termasuk pariwisata, dengan kemampuan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, efisiensi operasional, dan pengambilan keputusan berbasis data. AI dapat menjadi alat yang sangat berharga, namun tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kualitas data, dan masalah etika harus diatasi. Rekomendasi yang pertama, investasi dalam infrastruktur. Yang kedua, pelatihan dan pendidikan. Yang ketiga, pengembangan kebijakan. Yang keempat, kolaborasi antar sektor. Dan kelima, penerapan secara bertahap. Selanjutnya ada dua sintesis temuan utama tentang kecerdasan buatan. Yang pertama, definisi dan ruang lingkup. AI adalah teknologi yang meniru kecerdasan manusia, mencakup mesin, pembelajaran, penyampaian bahasa alami, dan pengenalan pola. Yang kedua, manfaat utama. Peningkatan pengalaman pelanggan melalui personalisasi. Yang ketiga, tantangan yang dihadapi. Masalah etika dan privasi serta risiko bias dalam algoritma. Keterbatasan infrastruktur dan kualitas data di banyak negara termasuk Indonesia. Yang keempat, peluang pengembangan. AI dapat meningkatkan pemasaran pengenalan sumber daya dan layanan pelanggan di sektor pariwisata dan lainnya. Inovasi dalam produk dan layanan yang lebih interaktif dan menarik bagi pengguna.
Yang kelima, rekomendasi untuk implementasi. Investasi dalam infrastruktur dan pendidikan, terbentuknya regulasi yang mendukung penggunaan AI secara etis dan efektif. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk pengembangan AI yang lebih baik. 3 rekomendasi praktik untuk pelaku industri pariwisata. Yang pertama, adopsi teknologi AI. Investasikan dalam solusi AI seperti chatbot untuk layanan pelanggan dan sistem pemasaran yang cerdas untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua, personalisasi pengalaman. Gunakan analisis data untuk memahami preferensi pelanggan dan menawarkan rekomendasi yang sesuaikan berdasarkan perilaku dan minat mereka. Yang ketiga, pelatihan karyawan. Berikan pelatihan kepada staf tentang penggunaan teknologi AI dan cara berinteraksi dengan sistem baru untuk meningkatkan keterampilan mereka. Yang keempat, pengumpulan data berkualitas. Fokus pada pengumpulan dan pengelolaan data yang berkualitas untuk mendukung model pengembangan AI yang efektif. Yang kelima, kerjasama dengan teknologi lokal. Jalin bermitra dengan startup teknologi lokal untuk inovasi dan pengembangan solusi AI yang relevan dengan konteks lokal. Yang keenam, fokus pada keberlanjutan. Gunakan AI untuk mengelola sumber daya secara lebih efisien, mendukung praktik pariwisata berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ketujuh, uji coba dan evaluasi. Lakukan uji coba kecil untuk solusi AI sebelum implementasi penuh dan evaluasi hasilnya untuk perbaikan berkelanjutan. Kedelapan, keterlibatan pelanggan. Ajak pelanggan untuk memberikan umpan balik tentang pengalaman mereka dan gunakan informasi tersebut untuk meningkatkan layanan.